Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel PSK pada sebuah koma. Apa kabar penikmat PSK dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen biar channel pada sebuah koma semakin berkembang. Banyak teman-teman dari penikmat PSK yang berkomentar di kolom komentar dan WA saya secara pribadi untuk kami tim pada sebuah koma membahas tentang viralnya sayembara di makam Sunan Bonang Tuban. Makam Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim ini terletak di Desa Kuturjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Makam yang akhir-akhir ini sedang santer dibicarakan. Makam Sunan Bonang ini sejak dulu merupakan salah satu destinasi wisata religi andalan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kita ketahui bersama bahwasanya makam Sunan Bonang ini merupakan situs peninggalan yang harus dilestarikan dan dilindungi dengan mengacu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 dan diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Seperti yang kita ketahui bersama, cagar budaya adalah segala sesuatu, baik benda alam maupun buatan manusia yang dianggap penting untuk dilestarikan karena nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan atau kebudayaan. Dan dijelaskan juga dalam undang-undang minimal usia bangunan cagar budaya harus di atas 50 tahun. Beberapa waktu terakhir ini, kompleks makam Sunan Bonang viral di jagat maya karena adanya sayembara dari mulut Husain Ba'aqil. Banyak makam palsu, gini aja. Kalau bisa menunjukkan yang dimaksud adalah Sadah min Bani Alawi, ada makam palsu di Tuban, satu titik saya kasih uang 1 miliar. Ya, atau mobil Alphard saya ini untuk sampean. Kalau bisa menunjukkan yang dibuat oleh Sadah Ba'alawi di Tuban, ada makam palsu, ada pemakaman palsu, monggo silahkan. Nih Alphard nih buat sampean, hadiah buat sampean. Kalau bisa menunjukkan makam palsu di Tuban yang dibuat oleh Sadah Ba'alawi atau makam yang diba'alwikan, tunjukkan makam yang diba'alwikan oleh Sadah Ba'alawi. Ini mobil Alphard nih buat sampean, atau saya kasih uang 1 miliar. Oke? Reaksi masyarakat pun mulai bermunculan dan berbagai kalangan pun siap membuktikan terdapat makam palsu Ba'alawi di kompleks Ring 1 makam Sunan Bonang. Saya awalnya secara pribadi tidak pernah memperdulikan dengan sayembara yang dikeluarkan oleh mulut Husain Ba'aqil ini. Karena sejak keluarnya sayembara itu saya meyakini bahwasanya itu hanya omon-omon dan suatu ketika pasti dia akan ngeles ketika akan ada yang membuktikan bahwasanya terdapat makam palsu Ba'alawi di kompleks makam Sunan Bonang. Mengapa saya jadi tertarik? Karena secara pribadi saya ditelepon oleh beberapa teman-teman baik sejarawan, budayawan maupun beberapa kiai yang turut angkat suara mengenai sayembara ini. Dan ketika pergerakan ini sudah mulai masif, ketika dia sudah berani mengeluarkan statement, si Husain Ba'aqil ini dari awal dia pasti akan kebakaran jenggot dan sesegera mungkin klarifikasi tentang makam palsu Ba'alawi di kompleks Ring 1 makam Sunan Bonang. Dan keyakinan saya tidak meleset, Husain Ba'aqil membuat video susulan di makam Sunan Bonang. Kebetulan ini beliau yang menggali kuburnya.
Ini yang penggali kuburnya. Ada beberapa yang sudah wafat. Bahkan ini Mas Brohim. Ini termasuk orang yang menggali kubur. Ya. Ini makam-makam yang dikatakan adalah makam palsu. Ya. Asli. Ini dikatakan makam. Saya pun ikut ngubur. Asli. Makam-makam di sini saya yang ngubur. Ya, 90%. Ini ada Asep Ali dan Salim Alkaf. Ini saya yang memakamkan. Saya ikut memakamkan. Ini tukang gali kuburnya ada di sini. Ya, yang mengatakan makam ini palsu di ring 1. Jangan memfitnah Sultanul Aulia kalau nggak kepingin kualat semuanya. Nggak ada makam-makam palsu. Ini semua ulahnya Wahabi yang anti ziarah, yang ingin mengadu domba umat Islam. Ini ulahnya orang-orang Wahabi yang pura-pura jadi ahlu sunnah. Ya, tidak ada rasa takut secuil pun kalau untuk membela makamnya aulia. Nyawa saya jadi taruhan. Ini tidak ada makam yang palsu di sini. Ini semuanya asli. Betul, saksi asli semua. Jangan main-main. Mana yang disebut makam palsu itu yang mana? 90% saya ikut memakamkan makam-makam yang ada di sini. Dan pemerhati budaya banyak yang angkat bicara bahwasanya kompleks makam Sunan Bonang ini adalah kompleks cagar budaya. Jadi, nisan-nisan yang berada di ring 1 makam Sunan Bonang ini tidak boleh diganti karena jelas melanggar undang-undang. Jadi kalau Husain Ba'aqil ini kok mengatakan bahwasanya dia ikut menguburkan dan 90% dia ikut menguburkan di kompleks makam Sunan Bonang, terutama di ring 1. Sebenarnya Husain Ba'aqil ini bisa dituntut secara hukum karena diduga melakukan pelanggaran undang-undang cagar budaya karena banyak bukti dan saksi yang mengatakan bahwa tahun 90-an sampai tahun 2000-an awal tidak ada nisan-nisan baru, apalagi bertuliskan klan Ba'alawi. Tapi sekarang kita tahu bersama kalau makam Sunan Bonang saat ini seperti dikepung oleh makam Ba'alawi yang berjejer-jejer rapi dengan nisan-nisan baru. Kalau Husain Ba'aqil mengatakan dia memakamkan di situ, 90% ikut memakamkan. Kemudian banyaknya batu nisan Ba'alawi berjejer dengan rapi di kompleks ring 1 makam Sunan Bonang. Yang menjadi pertanyaan saya secara pribadi, kemana nisan-nisan tua yang terdapat di ring 1 kompleks makam Sunan Bonang? Karena nisan-nisan tua ini merupakan salah satu peninggalan cagar budaya. Dan beberapa hari kemarin saya mencoba bertanya dengan teman yang memang pemerhati budaya sekaligus sejarawan tentang apa yang terjadi di makam Sunan Bonang ini. Dan beliau menjawab, dia akan sangat kesulitan meneliti karena sudah hilangnya nisan-nisan tua atau nisan lama di kompleks ring 1 makam Sunan Bonang karena sudah diganti dengan nisan-nisan yang baru. Dan hebatnya nisan-nisan baru ini bertuliskan klan Ba'alawi. Sedangkan kalau kita untuk mengetahui jejak peninggalan sejarah atau sebuah peradaban, kita dapat melihat dari bukti-bukti peninggalannya. Salah satunya adalah batu nisan atau kijing. Menurut beberapa arkeolog dan jurnal-jurnal Islam, nisan ini pada masa lalu tidak hanya sebatas sebagai simbol kematian. Nisan atau kijing juga bisa mengisahkan banyak hal seperti jenis kelamin laki-laki atau perempuan yang dikuburkan di situ. Nisan juga berfungsi sebagai penanda keluarga, bisa dibilang marga atau nasab. Berfungsi juga untuk menandakan era pemerintahan apa pada saat dikuburkan, era Demak kah, era Majang kah, era Mataram kah, karena memiliki ornamen-ornamen tertentu sehingga bisa menyimpulkan estimasi tahun berapa yang dimakamkan atau dikuburkan di tempat itu. Banyaknya nisan
atau kijing klasik di Nusantara ini memiliki pesan bahwasanya seni dan budaya dengan Islam benar-benar bergandengan tangan pada masa lalu. Terus kemana nisan-nisan tua di makam Sunan Bonang? Itu pertanyaannya. Informasi terkini yang kami terima, teman-teman Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah Jawa Timur akan menyikapi dan bergerak bersama sejarawan dan arkeolog mengenai viralnya makam Sunan Bonang Tuban, Jawa Timur ini. Mudah-mudahan saja teman-teman dari Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah Jawa Timur diberi kemudahan dan kelancaran untuk terus menjaga dan meluruskan sejarah peninggalan-peninggalan nenek moyang kita dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu teman-teman, pembahasan singkat kita tentang viralnya makam Sunan Bonang yang terdapat banyak sekali makam Ba'alawi seperti mengepung makam Sunan Bonang yang terdapat di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Biarpun kami menerima banyak intimidasi, hujatan, dan cacian, edukasi tentang pelurusan sejarah akan terus kita gaungkan. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman, tetap percaya pada Tuhan karena kita hidup berdampingan.